kata Bapak Luhut Binsar Panjaitan nih ya, itu kenyataan. Pokoknya kalau Jokowi udah turun tangan, ya game over katanya. Begitu bro. Betul nggak? Bilang tarawiyah lagi. Kalau bisa niru kamu ya. Jangan lupa passwordnya meledak. Ledakan mereka. Lah ya memang lawaan bro. Negara kita memang negara lawak. Bukan lawak lagi kau. Negara kita negara cius. Kalau goblok jangan kebangetan ya. Kenapa? Saya bilang, bener enggak yang namanya bocornya pembicaraan Mulyono dengan Pak Lutfi untuk memberikan peluang buat Kaisang di Jawa Tengah. Tapi katanya nanti kan dimasukkan ke kabinet. Wah, jangan-jangan Lutfi nanti jadi menteri. Ya kan? Nah, aku udah bilang, belum seminggu kan siaran langsung di YouTube bilang, kenapa sih presiden aja ikut campur pilkada urusan negara kita? Katanya negara kita banyak hutang, katanya negara kita banyak itu banyak ini, ya kan? Tapi dia sendiri belum bisa ngatasi. Sabar bun, baru sebulan dia jabat. Ini aja gebrakannya yang setahu saya gebrak podium. Yang setahu saya yang jelas-jelas udah gebrak podium itu banyak. Ya. Nah gitu bro. Jadi kalau misalnya ini negara kita katanya yang diprediksikan 2030 itu nggak ada, kemudian negara kita diprediksikan ada perang dunia ketiga, saya khawatir itu. Ya saya khawatir yang di luar negeri nanti kerjasama dengan yang namanya orang-orang dulu yang selalu teriak kalau kampanyenya anti asing gitu, kerjasama dengan asing-asing. Saya khawatir yang orang ajak perang melulu itu benar-benar diledakkan nanti Indonesia ini ya. Ya, karena ada strategi yang kelima ya, rampoklah tetanggamu di saat tetanggamu sedang kebakaran. Ya kan, ambillah semua hartanya di saat tetanggamu sedang kebakaran. Saya khawatir dengan strategi kelimanya itu. Iya, benar. Ya, benar strategi kelimanya. Kalau udah berkunjung-kunjung ke luar negeri, nanti nggak hanya Bani Mulyono nyerang negara kita nih pakai bansos, pakai minyak goreng. Walaupun kasus minyak goreng itu belum tuntas, aman bro karena pendukung. Ya kan? Nah, kalau yang namanya negara kita mau hancur, ya contoh nih ya korupsi, ya yang namanya ketua umum Golkar itu mengundurkan diri, kemudian diambil lah sama Bahlil, ya kan, Bahlil jadi ketua umumnya. Kemudian Erlangganya kasus yang namanya minyak goreng aman. Kok bisa? Kasus minyak goreng aman, tapi kalau ada yang kasus impor, suap menyuap masalah uang katanya, ya Tom Lembong dinyatakan yang namanya bersalah. Tapi yang Bapak Inggar Tiasto Lukita, Bapak Muhammad Lutfi, kemudian ada Zulkifli Hasan bebas. Nggak diusut bro, dengan cepat kali bro. Kalau udah di penjara masuk sana jadi nggak banyak cuap-cuap, ya kan? Dipenjarakan dulu Indonesia udah aman ya baru diproses, biasanya gitu kan. Ya biasanya aman bro, iya biasanya gitu. Geger dulu kalau Indonesia. Nah banyak kasus pula ya Indonesia gara-gara banyak titipan nih ya. Di Jawa Tengah ada titipan ya kan. Nah makanya dia mau nitipin anak. Nah iya, yalah banyak titipan bro. Gara-gara banyak titipan nih saya titipkan Kabupaten Solo apa mana itu, pokoknya di Padang ya Solo. Ternyata ujung-ujungnya ada tambang ilegal, polisi tembak polisi. Nah, sekarang ini ada kasus baru lagi, bro. Polisi tembak yang namanya anak kecil. Nah, sekarang ini ada kasus baru lagi, bro. Polisi tembak yang namanya anak kecil. Iya kan? Keren kali, bro, Indonesia itu. Makanya saya bilang mau menghancurkan Indonesia itu nggak perlu pakai bom Hiroshima. Iya, nggak perlu pakai bom Hiroshima.
menghancurkan negara kita ini. Toh bakal hancur kan? Nah, bentar lagi krisis moneter. Yang namanya minyak goreng ditimbun, yang namanya beras ditimbun, ya kan? Untuk 5 tahun loh, diirit-irit, jangan boros-boros makan. Ya, untuk 5 tahun itu loh ya. Ya, jangan boros-boros makan loh, diirit-irit itu serangan pajar pakai yang namanya bansos. Ya. Bilang lagi nyinyir karep mula. Nah, jangan banyak-banyak loh. Ya, bila perlu dijilat aja untuk 5 tahun, masalahnya setengah liter itu. Ya. Ya, makanya pemerintah kita juga diem, kan ada polisi tembak polisi. Sekarang polisi tembak anak SMP. Ya kan? Nah, ini banyak sekali ya, lebih brutal dari Orba masalahnya. Ya, lah ya bodoh amat ya. Bodoh amat. Ya, jangan nyesel ya. Terus PPN mau naik 12%. Wih, keren kali, Bro. Ya, untuk mendapatkan susu gratis. Ya, jangan lupa siapkan lahan buat yang namanya ternak sapi 1.500.000 ekor ya. Ya, seperti Tapos dulu ya. Ada mau anak ternak sapi loh. Mau ternak sapi loh. Ya, sapi peras. Buat yang mau susu gratis kan. Iya. Nanti kayak Tapos dulu kan. Nah, yang di Bogor apa kabar itu Tapos? Milik keluarga Ono Pak Harto. Keren kali, Bro. Mak Lampir, siapa Sengkuni mau tangkap alah. Biasa itu, Bro. Zamannya Soeharto dulu sih nggak hanya ditangkap. Ya, apalagi yang mau merobohkan yang namanya, katanya tadi mana yang komen mau robohkan yang namanya PDI ya. Yang namanya kader-kader PDI itu dibunuh, udah biasa. Ya, namanya markas-markas PDI itu dia dibakar. Itu zamannya Soeharto, turun temurun sampai sekarang. Ya, turun temurun sampai sekarang loh. Brutalnya orang mau musuhi yang namanya Megawati PDIP itu. Iya kan, dari Suryadi yang orang disuruh yang namanya orang-orang Orba itu dulu. Ya kan, bilang hati-hati, hati. Ini udah bukan rahasia umum lagi, Bro. Ya, mana? Mana yang bilang kodok betina tadi, ya? Bani Kampret, Bani Mulyono. Mental bansos. Dengar, irit-irit lo masaknya. Ya, untuk 5 tahun lo dapat bansos itu untuk 5 tahun lo ya. Bila perlu dijilat aja minyak gorengnya, jangan ditumis. Harus cukup lo ya buat 5 tahun. Pala bapak gua berharga. Ya, nggak mau dia terima bansos macam kalian itu lebih berharga. Pala bapak gua dikasih zakat setiap tahun. Iyalah. Ya daripada lo dikasih dikasih bansos seharga minyak goreng lo. Ya itu pala bapak gua mah sujud depan Mekah sana lo mah sujud di telapak kakinya Mukidi. Iya, mereka sujud sama Bani Mukidi, kita mah sujud no di Mekah ya sono. Lah dia bapak kau yang nggak tahu apa-apa, mentalnya mental bansos. Kalau bapak gue mah nggak mau terima bansos, Bro. Bener, ya bukan nyombong. Kalau bisa tuh memberi. Nggak lama lo bakal keciduk dari dulu. Ya bakal keciduk, lo harus dibantai, harus dicincang dari zaman-zamannya dulu. Ya kan? Nah, lo tahu apa? Nah, jadi kalau sekarang brutalnya ini ya Bani Mukidi ini ya Bani 58 ini brutalnya ngalahin yang namanya PKI. Bener loh. Iya kan? Mau cidak-ciduk kamu kira kami keturunannya Ahmad Yani, Ahana Sution. Ya. Jadi nggak hanya 7 jenderal dulu, Bro. Orang-orang terbaik yang masih orang yang dekat sama yang namanya Pak Bung Karno aman-aman aja, herannya nggak diciduk dia, nggak dibantai, nggak didor, ya kan? Nah begitu juga sekarang. Iya, nah cidak-ciduk, emang ini zamannya Ahmad Yani, emang zamannya Ahana Sution, ini zamannya Orba, ya lah. Cidak-ciduk dibantai, rakyat Indonesia banyak bangkainya di hutan-hutan,
Indonesia udah dibekali sekarang ini ya. Indonesia udah dibekali otak yang waras, yang penting ya, bekalmu otak yang waras. Kalau negara kita ini hancur, siapa yang hancurin? Bukan Jepang, bukan dibom pakai ini, dibom pakai bansos. Cukup hancur negara kita. Untuk 5 tahun loh dikasih bansos. Iya. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella. Iya. Indo nggak butuh loh lah, gua juga nggak butuh loh. Indonesia butuh orang-orang gila karena banyak gila kekuasaan, betul kata kamu ya. Ya betul, gila kekuasaan satu-satunya ya. Kenapa sih? Mungkin takut proyeknya terbongkar atau untuk berlindung karena korupsi. Ada kemarin yang ditangani Bapak Kamarudin Simanjuntak ya, sebagai bendahara ya. Bendahara itu katanya uang yang digunakan itu dipakai sama seseorang ya, termasuk ada nama sebutan orang yang penting saat ini. Nah, kok aman-aman aja yang nggak dipeduliin ya? Jaksa ditunda lagi, ada apa? Saya makanya ini ya, jual beli hukum di Indonesia ini ngalahin yang zamannya SBY ya. Ya, kalian terkesima dengan logonya yang santuinya itu loh. Terkesima kalian dengan logonya santuinya itu ya. Karena janji-janjinya dulu, tahu nggak? Orang munafik itu seperti apa? Anak saya itu nggak suka politik, senangnya bisnis. Ya, bisnis partai salah satunya ya kan. Bisnis minyak goreng, bisnis bansos salah satunya begitu. Anak saya itu nggak suka loh, nggak suka politik. Anak saya itu sukanya bisnis. Ya, lebih senang mereka itu bisnis loh daripada politik. Itu contoh itu munafikun itu, si Firaun itu. Iya, nggak suka dia, nggak suka bisnis, nggak suka itu dia namanya politik ya, sukanya bisnis lah. Contoh sekarang ya, bisnis jabatan. Bisnis proyek, bisnis pasir ya, walaupun itu pasir sedimen ya. Banyak bro ya, bisnisnya banyak ya. Bun ya, Bani Mulyono di sini banyak muncul ya, kelaparan. Yang lapar itu yang nerima bansos minyak setengah liter itu ya. Ya, irit-irit loh makainya, jangan lupa untuk 5 tahun itu ya. Ya memang Indonesia lah, memang parah bro. Jadi kalau zaman dulu ada pepatah, Indonesia dibom sama Hiroshima. Bom Hiroshima dari Kawasaki Jepang ya, Nagasaki Jepang. Terus ada lagi bom. Nah, negara kita mah nggak perlu sekarang dibomnya pakai bom Hiroshima, nggak perlu. Ya cukup Bani Mulyono, Bani Mukidi ini yang ngebom pakai bansos, udah hancur ya. Di mana anaknya mau jabat, undang-undang dirubah itu bro. Bener. Bilang tukang rusuh, yang ngerasa ini. Saya tanya, wah, gua sebel banget lihat dia, tapi dia komen. Selamat datang ya. Selamat datang ya. Jadi ya, saya tanya balik buat lo, bener enggak itu bocornya waktu beberapa minggu lalu? Kan saya kan curiga, kenapa sih presiden aja ikut campur pilkada yang namanya Jawa Tengah, agar menghalangi Bapak Andika di sana, ya kan? Nah, ada pula ternyata bocor nih pembicaraan itu bener apa enggak ya, yang namanya pembicaraan seseorang dengan Lutfi ya. Agar kenapa nanti diatur nih, ada yang di kabinet, jadi di sana bisa Kaisang mimpin. Oh jadi kemarin yang saya sindir-sindir masalah Erina istrinya mau dijadikan wali kota mana itu? Wali kota Banyuwangi juga, bukan? Ya kan? Ya enggak? Udah tahu belum? Ya, dulu mantunya itu ya, coba mungkin strateginya sekarang lagi adem nggak muncul, tahu-tahu dia jadi wali kota ya.
Ini dari daerah Jawa loh, yang mantunya. Nah, begitu bocornya yang namanya pembicaraan Lutfi itu salah satunya ya. Mau bodoh taing, kamu mau bilang prak itu kenyataan untuk menghalangi yang namanya Andika. Karena Andika mungkin dia berbahaya bagi mereka, ya kan? Nah, salah satunya. Ya toh? Nah, gitu kan? Ya memang penerima bansos itu kurang seon, bro. Bukan seon lagi, kurang setengah gram, setengah kilogram itu, ya. Ya. Bu, ingat azan.